Jadi dakwah itu adalah seni bertahan hidup. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan apa yang kita miliki dengan kondisi yang ada, ya mungkin kita akan hilang jejak dalam dakwah tersebut. Ya, ini yang kita pahami. Sama, jadi dakwah adalah seni bertahan hidup. Ustaz. Ya, tapi kita harus yakin pada saat itu bahwa pertolongan Allah pasti akan hadir nantinya insya Allah setelah ini. Ya, semakin gelap kan akan terbit fajar. Saat yang kami yakin, apalagi kita kan berada di jalan perjuangan dakwah, ya, insya Allah pasti akan ada kemudahan-kemudahan. Itu prinsip yang kami eh, tekankan dalam kehidupan bahwa pasti akan ada jalan keluar, walaupun mungkin tidak cepat seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan saya di sini dalam program 1 jam lebih dekat. Alhamdulillah bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang Masya Allah sampai hari ini masih melekat dalam hati dan diri kita, sehingga Allah masih mengistiqomahkan kita untuk selalu menjalankan ibadah dan amal yang diperintahkan olehnya dan dan dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Dan kami pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang tersebut termasuknya di dalamnya adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian atau para amil di seluruh Indonesia, alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan salah satu tamu spesial yang hari ini beliau masih bergelut dengan dakwah di salah satu pelosok negeri, yaitu di Papua Barat Daya, insyaallah, yaitu dengan Al-Ustadz Abdullah. Sebenarnya kami cek dulu apakah beliau sudah masuk dalam room Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insyaallah. Luar biasa anunya nih Ustadz. Afwan Ustadz, bisa dikasih nyala kameranya? Insyaallah. Masya Allah. Bisa di landscape Ustadz kameranya? Ya, Ustaz. Masya Allah. Terlihat jelas Ustadz ketampanannya. Nah, bagaimana kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Sekarang lagi di mana Ustadz? Lagi di rumah ini, Ustaz. Alhamdulillah. Nggak ada kesibukan pagi ini Ustadz? Jangan sampai saya mengganggu kesibukan tak? Ya, nanti jam-jam 11 mungkin ada kesibukan-kesibukan sedikit. Masya Allah. Sekarang masih di Papua ya Ustadz? Iya, alhamdulillah, Ustaz, masih. Masya Allah. Bagaimana kondisi di sana Ustadz? Alhamdulillah aman-aman, Ustaz, ya. Berbeda dengan orang mengkhawatirkan ya. Masya Allah. Itu Biasanya di sana selalu mengkhawatirkan Ustadz. iya, itulah sebagian-sebagian ya. Alhamdulillah di Sorong aman, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Oh berarti di kota ya Ustadz?
Iya, jadi saya di kota Sorongnya, Ustaz. Di kota provinsi saat ini, Ustaz. Oh iya iya iya, insya Allah. Ya, ini Ustaz, banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait perjalanan dakwah Ustadz di Papua. Ya, Papua Barat Daya ya Ustadz ya, Iya, provinsi baru. provinsi baru pemekaran dari Papua Barat, Ustaz. Iya, insya Allah. Boleh diceritakan sedikit Ustadz, bagaimana perjalanan dakwah tadi sana Ustadz? Masya Allah ya. Eh, Bismillah ya, saya mulai dengan basmalah ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi cerita saya kenapa sampai ada di Papua ya, yang dimana kampung asal saya itu di Bulukumba sebenarnya Ustaz, di Sulawesi Selatan ya. Jadi Hmm. jauh-jauh ke sini ya sampai di Papua juga. Jadi alhamdulillah, jadi sejak awal itu sebelum kami mengawali perjalanan dakwah sampai di Sorong Papua Barat Daya ini itu dari eh, tadi berdua Ustaz. Jadi kami ini angkatan-angkatan tahun 2018 atau angkatan ke-15 tadi berdoa Makassar Ustaz. Jadi sejak saat itu kami selesai dari tadi berdoa, alhamdulillah saya sendiri mendapatkan tempat tugas di Kabupaten Sorong sebenarnya Ustaz. Ya, jadi bukan di Kota Sorong sebelumnya. Ya, namun alhamdulillah saya mendapatkan penempatan di Kabupaten Sorong. Yang teman-teman saya ada yang di Maroke, ada yang di Sumatera. Ya, alhamdulillah saya dapat Sorong ini, Ustaz. Ya, jadi sejak saat itu saya belum ada gambaran saya terkait dengan Papua ini ya, karena saya belum pernah keluar daerah sejak selain daripada Makassar saja ya, Makassar Bukumba. Kalau keluar daerah itu tidak ada ya sama sekali gambaran, apalagi terkait dengan Papua ya. Tapi kita samina wa ta'na ya dengan tempat tugas yang diberikan oleh pimpinan kita saat itu ya. Jadi mengabdi di daerah itu adalah salah satu tugas yang harus kita jalani. Alhamdulillah saya mendapatkan tugas di Kabupaten Sorong, Papua Barat pada saat itu ya. Ya, tepat pada bulan 3 ya, tahun 2018. Ya, alhamdulillah saya kemudian berangkat. Ya, sebelumnya saya share dulu ya terkait dengan Papua itu seperti apa, karena isu-isu ya Papua itu seperti apa ya, hutan dan sebagainya, peperangan ya kan, itu yang tergambar dalam pikiran saya ya, yang selama ini saya dapatkan dari media-media atau dari tetangga-tetangga mungkin yang pernah datang ya di Papua ini. Alhamdulillah pada bulan 3 saya berangkat ditemani sama Ustaz Bisar Hamka, Ustaz Ketua DPD Makassar saat ini ya, Oh, karena belum tahu ya kemana arahnya ya, kita cuma ikut-ikut saja ya. Alhamdulillah dikeramain oleh beliau sampai di bandara, saya ternyata Papua seperti ini ya, Masya Allah, maju juga ya, ramai juga ya, saya kira hutan semua ya. Ya, jadi alhamdulillah seperti itu cerita ketika sampai di Papua di bandara itu. Kemudian diantarlah kami ke Kabupaten Sorong, karena Kota Sorong kita sampai di Kota Sorong baru kemudian melanjutkan perjalanan di Kabupaten Sorong. Ya. Jadi alhamdulillah kami kemudian sampai di Kabupaten Sorong dijemput oleh ikhwah yang ada di sini. Jadi sudah ada ikhwah Ustaz ya. Jadi beberapa pengurus di sini tapi belum banyak. Itulah kondisi Sorong pada saat itu ya di 2018 silam. Jadi kami sampai di sini di Kabupaten Sorong ya, alhamdulillah kemudian ditempatkan di salah satu masjid binaan Ustaz ya. Jadi bukan di rumah atau di markas dakwah karena memang belum ada markas ya. Nah, jadi kami tempatkan di sebuah masjid yang alhamdulillah bisa dipakai ya. Nah, saat-saat itulah kami memulai perjalanan dakwah, mulai dengan perkenalan ya dengan jamaah-jamaah yang ada di masjid tersebut. Ya, kemudian menawarkan ya, siapa yang mau belajar Al-Quran, karena memang dakwah dengan Al-Quran ini insya Allah akan mudah diterima oleh semua kalangan saja dengan betul. yang lainnya. Jadi kan menawarkan kepada masyarakat, remaja-remaja, anaknya untuk dibina ya. Ya khusus untuk kompleks yang saya tempati itu ya, karena memang kompleksnya ya kompleks masjid ya. Alhamdulillah mulai melakukan pembinaan mulai dari remaja-remajanya dulu, karena itu yang mulai tertarik ya. So, anaknya kami bina ya, alhamdulillah lama kelamaan ibu-ibunya yang majelis taklim yang ada di situ juga ingin dibina ya. Ya alhamdulillah kami mulai membina ya, kemudian bapaknya kami tawari ya, alhamdulillah ada saja Ustaz di yang ikut untuk kami
bina di awal awal tersebut sambil kami berkoordinasi dengan ikhwa-ikhwa yang ada di DPD tersebut yang juga belum banyak ya, kami komunikasi apa-apa yang dibutuhkan di sini dan sebagainya. Itu langkah-langkah awal yang kami lakukan setelah tiba di Kabupaten Sorong karena kami belum tahu sama sekali ya objek dakwah siapa yang kami harus bina ya, Ustaz. Jadi seperti itu gambaran awal, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Di Benara baru tahu kalau akan pergi ke Papua, Ustaz ya. Masya Allah. Bagaimana perasaan waktu itu, Ustaz? Di awal-awal, oh ternyata saya dikirim di Papua, di daerah konflik. Jadi khawatir juga, Ustaz ya. Keluarga juga khawatir ya, karena memang kan yang kita saksikan, yang kita dapatkan berita-beritanya kan ya semua yang negatif-negatif ya. Peperangan lah antar suku, OPM dan sebagainya kan, malaria itu yang ada di gambaran kita ya. Alhamdulillah tidak ya. Sampai hari ini juga alhamdulillah saya juga sehat ya. Tidak terkena malaria juga dan sebagainya, OPM dan sebagainya tidak ya. Jadi itu hanya sebagian saja. Mungkin Papua-Papua yang pegunungan ya. Ya, alhamdulillah di Kota Sorong dan sebagainya itu aman-aman saja. Walaupun mungkin ada sedikit ya kadang gejolak-gejolak, tapi itu tidak menjadikan kita lari dari dakwah tersebut. Berarti di sana sudah hampir 5 tahun, Ustaz ya? Karena mulai Iya, dari 2018. iya masuk tahun yang ke-6, insya Allah bulan 3 nanti masuk 6 tahun. Ya Allah. Berarti belum pernah pulang ke kampung halaman, Ustaz? Ke Bulukumba? Sudah pernah, Ustaz ya, saat liburan dulu ya saya pernah. Masya Allah. Dulu waktu COVID bagaimana, Ustaz? Keadaan di sana? Otomatis Ustaz Iya, kan mungkin agak berat kalau pulang ya. iya, jadi memang pada saat itu ya memang mengkhawatirkan ya. Jadi kita merasakan takut keluar ya, bergabung dengan masyarakat kita dianggap apalah ya. Jadi memang dakwah pada saat itu betul-betul vakum ya. Karena memang kita dihalangi oleh keadaan yang ada. Jadi kondisi dakwah memang menurun pada saat itu, Ustaz. Karena kita komunikasinya kurang ya, mau online juga terbatasi dengan kondisi jaringan yang ada. Jadi betul-betul mengalami kemunduran ya, atau tekanan-tekanan pada saat itu, Ustaz. Selama kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Sebenarnya bukan saja di Papua, Ustaz. Di sini juga. Ya, Ya, kalau tantangan awal pada saat sampai di sana, Ustaz, tidak ada pandangan sinis dari masyarakat. ya. Jadi alhamdulillah saja untuk awal-awal itu ini kami diterima dengan baik karena mungkin kami mengedepankan akhlak yang baik sebagaimana yang dipesankan kepada guru-guru atau ustadz-ustadz yang mengajari kami ya, pembekalan-pembekalan yang ada. Alhamdulillah kami aplikasikan itu, Ustadz. Alhamdulillah diterima dengan baik. Walaupun mungkin ya sebagai sunnatullah daripada perjuangan dakwah itu ada saja, Ustadz ya, orang-orang yang tidak senang ya. Kadang dari kalangan orang-orang juga yang berdakwah, jadi sama-sama ya aktivitas dakwah yang kemudian tidak senang dengan kita itu ada saja yang kita dapat, Ustaz. Ada yang menganggap remeh kita ya, cemooh ya, tidak pantas lah karena masih hari tadi berdoa, itu ada saja yang kita dapat, Ustaz ya. Itu Betul, betul. sunnatullah dari perjuangan dan saya anggap itu hal yang biasa saja. Intinya kita tetap semangat ya, berjuang ya, apa yang bisa kita kontribusikan untuk dakwah ini saja. Saya tidak pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah. Kalau yang pertama bergabung, Ustaz, dengan kita yang ikut pengajian bersama Ustaz, itu berapa orang Eh, di awal-awal? di awal-awal itu saya remaja-remajanya, Ustaz, baru ke ibu-ibunya mungkin 5 sampai 8 orang lah ya. Jadi, itu yang awal-awal ya, kemudian ibu-ibu, kemudian saya juga melakukan dakwah di sosmed karena kan saya juga sering melakukan apa namanya, interaksi di sosial media. Jadi saya buat akun khusus untuk menawarkan ya di media-media. Alhamdulillah banyak yang tertarik, Ustaz. Ya, banyak yang tertarik dari mahasiswa-mahasiswa atau dari kalangan ada yang polisi dan sebagainya. Ya, kami membina hal tersebut. Ya. Insya Allah. Berarti mulai dari nol, Ustaz ya? Mulai memang tidak bisa membaca Al-Quran memang, Ustaz?
Ya ada seperti itu Ustaz. Ya. Ada yang dari mualaf, ya memang dari nol. Ada yang juga masih ada yang perbaikan, ya. Jadi macam-macam Ustaz kasusnya ya. Ada Betul, yang betul. memang perbaikan, ada yang ini ya. Pernah tidak mengislamkan orang, Ustaz? Pada saat di sana? Kalau mengislamkan belum Ustaz, saya serahkan kepada yang ini. Tapi ada yang pernah ini, tapi bukan ranah saya untuk di situ. Jadi saya karena agak rawan Ustaz. Kalau bukan kita yang ini. Tidak, maksud eh kami Ustadz ini melalui wasilah Ustadz. Mungkin karena perjuangan dakwah yang bagus atau akhlak yang bagus sehingga teman-teman kita yang dari non Muslim mereka tertarik masuk Islam. Ada tidak seperti itu Ustadz? ya ada pernah satu orang Ustaz, tapi Insya eh Allah. ya satu orang saja. Alhamdulillah. Sekarang data di mana urusnya saat ini. Kalau tantangan terberat tak Ustadz yang pernah dirasakan waktu berdakwah di sana? Eh Tantangan terbanyak sebenarnya pada saat COVID itu Ustaz. Jadi kita nggak tahu mau ngapain ini ya. Hanya banyak kehilangan Iya. itu tadi binaan-binaan. Ya pada saat COVID itu banyak yang hilang Ustaz ya. Hampir lebih setengahnya lah ya hilang. Karena tadi halangan COVID itu dari dakwah Ustaz. Kalau dari kondisi apa namanya internal dari saya sendiri itu faktornya juga besar Ustaz. Jadi kendala-kendala saat di dakwah ini, di bidang dakwah. Ini Ustadz, mungkin Afan ini kalau pertanyaan-pertanyaan saya agak sensitif. Tapi sebenarnya memang tujuan kami ingin sekali tahu bagaimana kondisi para dai kita yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, ya termasuk di Papua ya. Ya, ini Ustadz Abdullah salah satunya yang Masya Allah masih bertahan sampai sekarang. Karena biasanya 2 tahun Ustadz ya Iya, untuk ini programnya. Tapi sudah mau masuk tahun ke-6, Ustadz Abdullah masih bertahan di sana. Berarti ada rasa kenyamanan ya Ustadz ketika berada di sana? Atau ada hal yang iya. lain yang ikut mendorong Ustadz masih bertahan di sana? Baik. Baik, Ustaz. Jadi alhamdulillah ya hari ini sampai masuk tahun yang kelima. Untuk itu bukan apa namanya waktu yang singkat Ustaz dalam perjalanan dakwah ya. Namanya pasti cobaan-cobaan yang kita dapatkan ya, terutama di awal-awal ya. Ketika saya kesini masih jomblo Ustaz ya. Jadi masih jomblo. Tentu cobaan-cobaan banyak Ustaz ya. Mulai daripada tawaran-tawaran dunia ya, dari anak-anak majelis taklim ya kan. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi tahun 2019 itu Ustaz, saya memutuskan untuk menikah ya. Jadi tahun 2018 ini 2019 itu saya memutuskan untuk menikah ya. Karena takut terfitnah ya. Iya. Jadi saya memutuskan untuk menikah, tapi kadarullah jodohnya bukan di Sorong ya, tapi di kampung halaman ya. Jadi saya pulang menikah ya karena saya rasa penting untuk memperkuat dakwah ya. Jadi saya mencari orang-orang yang bisa memperkuat. Alhamdulillah saya menikahi akhwat tiba ya untuk membersamai saya di bidang perjuangan. Alhamdulillah kami menikah ya kemudian lanjut berdakwah di Sorong ya karena memang Sorong masih membutuhkan kami dan masih banyak cita-cita yang besar yang harus kita di sini selesaikan Ustaz. Jadi salah satunya adalah karena saya punya cita-cita yang besar di sini Ustaz. Ya, saya sudah nyaman juga di sini Ustaz ya. Baik, jadi Boleh ditahu tidak Ustaz? ya, Boleh ditahu tidak apa cita-cita terbesarnya Ustaz ketika di sana? ya. Jadi salah satu cita-cita kami Ustaz ini kami inginkan ada pondok di sini ya yang bisa meneruskan perjuangan nanti atau markas dakwah ya di sini. Masya Allah. Itu pondok memang yang dirintis dari awal Ustaz? Atau memang sudah ada ketika Ustaz dikirim di sana? Dirintis Ustaz. Sudah berapa tahun Ustaz kira-kira pondoknya? Baru mau mulai setelah merintis, ya alhamdulillah mulai dari alhamdulillah kami dapat apa namanya tanah wakaf saja sekitar 1 hektar ya alhamdulillah dari muhsin ini. Ya ini yang kami ingin kembangkan Ustaz, bagaimana
kedepannya menjadi markas ya. Ya, jadi Insyaallah. walaupun mungkin agak sulit Ustaz ya, karena memang apa ya, Papua ini apa namanya ya, kebutuhannya itu lebih besar Ustaz, dibanding yang lainnya. Jadi untuk mewujudkan itu butuh dana yang besar ya, makanya kami mulai dari awal dengan ya segala perjuangan yang kami miliki Ustaz ya. Jadi eh, seperti itu, kami punya cita-cita yang besar ya, kami dengan Papua, tetapi perlulah banyak tantangan-tantangan atau cobaan-cobaan yang ada di situ Ustaz ya. Ya, Bang Ustaz. Ya, jadi kembali Ustaz kepada cita-cita saya itu, cita-cita kami Ustaz. Baik, eh, adapun tantangan-tantangan yang lain Ustaz, yang kami rasakan di sini ya, tantangan-tantangan dalam faktor ekonomi tentunya ada Ustaz ya. Apalagi kebutuhan hidup di Sorong ini lebih besar ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Jadi butuh mujahadah yang tinggi Ustaz ya. Baik, ya Mas. Ya, itu Ustaz. Ya, Silakan. insyaallah. Ini salah satu gambaran bagaimana perjuangan dakwah itu uh, langsung dirasakan ya. Masya Allah. Eh, Bagaimana tentang istri Ustaz? Apakah beliau mendukung secara total terkait misi dakwah ini atau bagaimana Ustaz? Pernah tidak istri sempat mengeluh bahwa lebih baik kita kembali saja ke kampung halaman daripada di sini kita harus merintis mulai dari nol, eh, lupakan saja cita-cita dan lain sebagainya. Pernah tidak? Ya, kalau hal tersebut Ustaz, ya kadang mungkin pernah, tapi eh, kembali lagi pada tujuan kita diutus adalah untuk bagaimana dakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang memang kalau kita lelah ya, capek ya, itu godaan-godaan seperti itu mungkin ada Ustaz ya, menghampiri kita sebagai manusiawi, tapi terlepas daripada tujuan kita berdakwah adalah bagaimana memajukan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal yang seperti itu seakan angin berlalu saja daripada tujuan yang sebenarnya. Adapun istri saya Ustaz terlalu mendukung, alhamdulillah. Dia juga seorang aktivis di sini, jadi sama-sama berjuang ya, kadang siang dan malam untuk berdakwah. Walaupun mungkin belum maksimal hasilnya yang Ustaz yang untuk dipersembahkan dalam agama ini, ya tapi alhamdulillah ada saja Ustaz ya. Karena kalau kita tidak bergerak ya, apa yang kita ingin evaluasi ya. Jadi alhamdulillah sini walaupun keterbatasan ilmu yang kami miliki ya, dengan pergantian dai mungkin itu yang menjadikan kami masih tetap bertahan di sini ya. Dan sebagaimana pesannya ya Ustaz Jahada, bahwa kalau bisa ya buat kubur di sana ya, di tempat tugas. Jadi yang kami melekat pada saya, di dosen kami di Tadrik itu ya yang melekat. Kalau bisa ya ada kubur di sana ya, di tempat tugas. Jadi untuk berpikir untuk pulang itu ya sangat kecil saja, kecuali mungkin takdir yang menjadikan kita harus pulang ya. Tapi pada dasarnya ya kami senang di sini ya, kami ingin berjuang di sini sampai akhir kehidupan bersama keluarga. Insyaallah. Berarti Ustaz sekarang pondok pesantrennya sudah ada santrinya Ustaz?
Sekitar berapa orang Ustaz kalau ada? Kalau santri sih belum ini Ustaz. Jadi kami baru memulai dari rumah-rumah Quran Ustaz. Jadi TPQ Oh, karena memang baru berjalan dan mungkin butuh dukungan dari para satu sekalian untuk mewujudkan mimpi ini ya. Jadi kami baru memulai dari rumah Ustaz membuat TPQ, ya, pengajian remaja ya. Nanti jika bakannya adalah mengacu kepada itu tadi pondok pesantren itu. Ya, kami juga sementara hanya membina karena nanti butuh santri ya, pondok itu butuh santri. Jadi sementara TPQ rumah Quran itu yang kami persiapkan untuk menjadi santri nantinya Ustaz. Ya. Ya, insyaallah. tapi tujuan utamanya nanti adalah pondok itu Ustaz, supaya adalah pengkaderan ke depan. Karena memang di sini di Sorong itu dia pengkaderannya lebih ke berbasis sekolah Ustaz. Iya, iya, insyaallah. Oh, dakwah secara ini itu eh, dari dilihat dari siapa ustaznya Ustaz, begitu kalau di Sorong sih dari Muhammadiyah dan sebagainya, kan di sini tadi ya banyak alumni-alumni yang hebat dibandingkan kita kita ini. Jadi kita berbasis sekolah saja dalam kadernya. Insyaallah. Kita juga hebat Ustaz. Tenang, insyaallah. Gelar bukan sebagai tolak ukur, insyaallah. Ini Ustaz, Afan Ustaz, kalau ada beberapa pertanyaan kami yang agak sensitif, boleh kami tahu tidak Ustaz, apa sebenarnya kendala terbesarnya dari cita-cita Ustaz, sehingga ini kami ikut merasakan bagaimana apa ya perjuangan Ustaz yang Ustaz lakukan selama ini. Ya. Ya, jadi mungkin kendala terbesarnya mungkin dari yang pertama Ustaz, adalah pendanaan tentunya ya, karena mungkin membutuhkan apa namanya dana yang besar ya. Kemudian yang kedua adalah komitmen-komitmen kita mungkin, atau doa-doa kita mungkin yang belum banyak ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga berikan kemudahan-kemudahan. Itu namanya yang saya garis bawah ya, karena kurangnya doa-doa sehingga belum diberikan jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di situ Untuk Ustaz. ekonomi Ustaz sendiri bagaimana? Ya Ustaz. Untuk kehidupan ekonomi Ustaz sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah Ustaz. Untuk saat ini cukup Ustaz ya. Walaupun mungkin di awal-awal saat di awal pernikahan kami itu ya kami harus pindah kosan demi kosan yang untuk mencari yang murah atau bahkan yang gratis ya, karena memang diuji di awal-awal itu Ustaz ya. Saya dari Kabupaten Sorong ya pindah ke kota ya, ya. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup ya, karena memang dalam berdakwah kan pinjang istilahnya Serman itu adalah seni bertahan hidup ya. Jadi dakwah itu adalah seni bertahan hidup. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan apa yang kita miliki dengan kondisi yang ada ya, mungkin kita akan hilang jejak dalam dakwah tersebut ya. Ini yang kita pahami sama, dakwah adalah seni bertahan hidup Ustaz. Masya Allah. Saya suka sekali kata-kata itu Ustaz. Dakwah itu adalah seni dalam mempertahankan hidup. Masya Allah. Uh, uh, Masya Allah. Ya, untuk jumlah kader sekarang di sana berapa Ustaz? Yang sudah sangat aktif Ustaz bina di sana. Ya kalau untuk ikhwannya mungkin belasan Ustaz, tapi kalau akadnya ya puluhan lah ya yang aktif. Memang masih kurang yang ini. Nah, salah satu juga faktor di sini adalah itu tadi pengurusnya yang kadang pergi, karena Sorong ini adalah tempat perantauan saja, sementara pulang ini ya sama lah ya daerah-daerah yang lain tempat merantau. Jadi kalau sudah cukup ini dia mutasi lagi dan pindah lagi daerah seperti itu Ustaz. Berarti istri juga Ustaz ikut ini aktif dalam berdakwah Ustaz. Ya alhamdulillah Ustaz. Dia membersamai dalam perjuangan dakwah ini. Insyaallah. Berarti beliau punya anak didik juga Ustaz ya? Binaan juga baik dari kalangan remaja maupun ibu-ibu Ustaz.
Iya, paling banyak ibu-ibunya Ustaz ini. Kadang siang malam ya kita tahu di sini membina. Karena memang kebutuhan itu tadi ya. Kalau untuk ibu-ibu banyak sekali peminatnya, Ustaz, apalagi Al-Quran. Itu banyak sekali yang minat. Masya Allah. Ini apa Ustaz? Kalau pekerjaan utama Ustaz di sana apa Ustaz? Banyak sih Ustaz. Jadi Masya Allah. Banyak ya. uh, bertahan hidup tadi itu ya. Jadi kita maksimalkan apa yang kita miliki karena background saya adalah sebenarnya adalah pendidikan juga. Jadi sebelum saya diutus, saya sudah tamat ya di S1 di Bulukumba. Jadi ada modal untuk kemudian bisa ya menambah-nambah dari dari pekerjaan tadi. Dia sudah aktif di WIS Ustaz karena kesadaran. Jadi WIS lembaga zakat ini sedang jadi manajer karena dari melihat kondisi di masyarakat dan apa yang pernah saya rasakan ya, maka saya situ kemudian memulai pentingnya kemudian mengembangkan lembaga zakat ini karena bisa membantu orang lain ya, membantu dakwah. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun walaupun belum maksimal saat ya, WIS karena karena memang kurang SDM-nya dan orang yang ahli di dalam, karena kami tidak ada background sama sekali dari WIS itu karena kami bagian pendidikan sebenarnya saja ya, itu kami juga pernah honorer ya, sementara juga saya honorer ya di satu sekolah, jadi WIS honorer dan dai juga ya. Bahkan kadang juga jualan online sebagainya itu pernah saya coba semester karena untuk bertahan hidup itu di bidang dakwah. Jadi banyak lah Ustaz ya. Masya Allah. Berarti tidak ada pekerjaan utama sebenarnya saja. Semua Iya, pekerjaan selama itu bisa menghasilkan, ya kenapa tidak? iya, Ya. Kalau untuk tantangan ekonomi sendiri, Ustaz, pernah tidak merasakan kekurangan sekali sampai-sampai apa ya bahasa orang Makassar, sudah tidak ada sekali nih apa ya? Ada biasanya saya dengar itu bahasa bahasa orang Makassar. Ya, kalau sudah tidak ada sekali. iya. Pernah sih Ustaz di awal-awal pernikahan itu kan di Kabupaten Sorong, tinggal di masjid. Ya, saya rasa belum apa namanya tidak relevan lagi. Kemudian tinggal di masjid karena ruangan sendiri. Jadi saya hijrah ke kota, ya. Hijrah ke kota dari yang baru. Nah, di situ kami memang merasa kurang karena harus membayar kos-kosan dan sebagainya. Itu betul-betul ya bagaimana ya dengan mungkin kondisi keuangan yang tidak memadai. Jadi kami harus pindah pindah kos mencari yang murah ya, sampai harus pinjam uang ya untuk menutupi semua itu ya, sampai itu itu Ustaz ya, sampai pinjam uang ya, tapi kita harus yakin pada saat itu bahwa pertolongan Allah pasti akan hadir nantinya insya Allah setelah ini ya. Makin gelap kan akan terbit fajar, saat yang kami yakin, apalagi kita kan berada di jalan perjuangan dakwah ya, insya Allah pasti akan ada kemudahan-kemudahan. Itu prinsip yang kami uh, tekankan dalam kehidupan, bahwa pasti akan ada jalan keluar walaupun mungkin tidak cepat seperti itu ya, harus bersabar. Ustadz, pernah tidak istri bertanya, Ustadz bertanya kepada istri, menyesal menikah dengan saya atau tidak? Karena menikah dengan saya ini terlalu banyak tantangannya. Insya tidak saja. Karena dia paham juga ya bagaimana risiko seorang pedai, dia kan juga dari background itu ya, dari orang dai ya, jadi insya Allah paham terkait dengan hal tersebut ya. Insya Allah. Biasanya dai juga pernah mengeluh, Ustaz. Ya, pernah Iya. Alhamdulillah ya, ini salah satu nikmat juga Ustaz karena mendapatkan istri yang soleha ya, dan ikut juga bersama dalam perjuangan dakwah ini. Apalagi pasti beliau memiliki spirit yang spesial dalam mendukung perjuangan Ustadz Abdullah dalam menjalankan dakwah di Sorong ya. Kota Sorong ya Ustadz, Kota Sorong. sekarang di kota Sorong Ustaz. Yang Masya awalnya di Allah. Kabupaten Sorong. Jadi beda saja, Kabupaten Sorong itu adalah orang-orang pendatang yang kebanyakannya Bugis. Kalau Kabupaten Sorong itu adalah transmigrasi yang kebanyakannya Jawa, ya.
Dulu itu saya pernah ingin berdakwah ke Jawa, tapi Allah takdirkan saya di Sorong. Tapi Allah mengatur ya dengan rencananya. Hmm. Kemudian saya tiba di Sorong, ternyata rasa Jawa juga, Ustaz. Iya, Kebanyakan orang Jawa Ustaz ya di sana. ada transmigrasi jadi. Hmm. Oh, berarti di awal-awal itu Ustadz Abdullah itu di Kabupaten Sorong ya. Iya, Jadi untuk tantangannya pasti berbeda Ustadz ya di iya, Kabupaten dan Kota Sorong. Ya. Kalau di Kota Sorong apa tantangannya Ustadz? Karena banyak pasti orang lokal. iya itu tadi ya. Kalau di Kabupaten kan bahasanya mungkin yang berbeda ya. Tapi kalau di kota lebih dekat lah karena sama-sama orang Bugis banyak ya. Jadi kita lebih dekat, lebih mudah lah di situ ya. Apa namanya? Peluang-peluang dakwahnya lebih besar saya lihat, Ustaz, dibanding dengan Hmm. yang di kabupaten yang apa ya namanya beda bahasanya kadang ya. Walaupun insya Allah ada kemudahan-kemudahan di sisi lain ya. Itulah Iya, iya. ininya masing-masing Berarti sekarang teman. eh, di ngekos ya Ustadz? Ngekos. Iya masih, Ustaz, masih kos sembari Berarti membangun. untuk ini rumah Qurannya di rumah siapa Ustadz dipakai? Ini rumah sewa, Ustaz, sementara. Sementara sewa, buka supaya termanfaatkan dengan baik ya. Sekaligus jadi markas dakwah ya Hmm. sambil membangun gitu, Ustaz ya. Jadi, Betul, betul. rencana membangun ini jadikan nanti markas dakwah ke depan Masya Allah. seperti itu, Ustaz. Berarti untuk pembayarannya setiap bulan ya Ustadz itu rumah? Atau sudah Ya, memang jadi rumah pribadi, rumah wakaf? setiap, setiap bulan, Ustaz, jadi masih tetap berjalan Masya Allah. walaupun nanti dibantu juga sama WIS dan yang lainnya kan untuk program-program dakwah. Hmm. Berarti targetnya memang anak-anak di situ Ustadz ya? eh Makanya, Ustaz, anak-anak sore, remaja malam, dan ibu-ibu juga, semua umum Ustaz di sini. Kalau ada yang mau belajar, nih, kami ini, Hmm. Kalau mahasiswa bagaimana Ustadz di situ? ya mahasiswa Ustaz. Kita pernah jawab bina mahasiswa Ustaz, cuma tantangannya besar juga ya, karena kita harus berhadapan dengan ormas-ormas yang lain ya di kampus-kampus kan sini banyak kampus ormas, jadi berat tantangannya. Ya saya pernah membina beberapa tahun mahasiswa, tapi begitulah Ustaz ya, tidak berjalan dengan maksimal. Di awal-awal saya Hmm. banyak membina. Belum pernah masuk ke kampus sebelumnya Ustadz? Sering Ustaz. Jadi saya membina dalam kampus kadang. Hmm, ya. Itu sebelum menikah ya? Atau di awal-awal ke sana Ustadz? Iya, iya, awal. Di awal Ustaz. Masya Allah. Biasanya kalau kader kampus itu kalau sudah loyal itu loyal sekali Ustaz. Masya Allah. Ya, karena biasanya apa ya? eh, yang sangat bagus untuk meneruskan langkah dakwah itu ya teman-teman di kampus biasanya. Ya, itu sangat bagus. Dan mereka pun sangat loyal ketika mereka sudah ikut bergabung. Ya, sama kayak kita dulu, Ustaz. Saya dan antum semua, ya mungkin itu dibina melalui kampus hingga bertahan sampai hari ini dan siap diutus di mana-mana, termasuk Ustaz Abdullah yang Iya, Insya Allah biasanya di di kampus Ustaz. Jadi ya. kampus hukum baru ya, kayaknya seperti inilah. Hmm. Insya Allah kami akan mencoba kembali Ustaz. Alhamdulillah teman-teman yang lain sudah masuk kampus, cuma eh, membuat strategi baru lagi Ustaz. Insya Allah nanti kami butuh bimbingan dari Ustaz yang di Makassar ya. Ya, Insya Allah. Kalau untuk dekat-dekat ini, Ustaz, tidak ada rencana untuk pulang kampung? Eh, saya lihat kondisi dulu Ustaz, karena ini Ya, apa namanya, transportasinya agak berat kalau Papua ini ya. Masya Itu Allah. juga pikir untuk pulang dulu, mahal. Jadi Kalau untuk rasa rindu dengan orang tua di sini, Ustaz, bagaimana? ya,
Kalau rindu, rindu susah, tapi itu lagi kita bisa cuma video call saja dan yang lainnya ya. Jadi kalau untuk pulang ya agak berat dengan kondisi keuangan mungkin yang masih kurang ya. Apalagi dengan keluarga itu butuh banyak biaya kalau pulang ya. Iya betul Ustaz, betul. Di binaan-binaan yang ada itu kan kadang terkendala kalau suruh pulang juga. Hmm. Kalau untuk orang tua sendiri, Ustaz, beliau mendukung secara penuh atau pernah tidak beliau menghalangi? Ya, alhamdulillah mendukung penuh Ustaz ya. Yang penting baik apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia mendukung penuh Ustaz. Kalau kami juga berkeluarga, ya apa ya juga yang berdakwah Ustaz. Jadi walaupun bukan dari keluarga Ustaz dan sebagainya ya. Ya paham lah Ustaz. Iya betul 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 betul. Pernah tidak disuruh untuk pulang, Ustaz? Maksudnya pulang untuk selamanya di kampung halaman? Ya, biasa kata-kata ini Ustaz ya. Apa ya, bilang cari pekerjaan di sini ya yang lebih baik. Mm-mm. Kami kan apa namanya jelaskan ya bahwa ini dakwah yang terbaik ya. Walaupun kadang ada apa namanya godaan-godaan dunia ya, kadang datang ke orang tua ini ya bahwa anak di sini saja ya, itu banyak ya datang ke orang tua untuk menawarkan dan suruh saja pulang kerja di sini dan sebagainya, itu kan godaan, tapi saya tetap pada tujuan utama ya bahwa kita harus tadi tujuan saya adalah berdakwah ya, bukan untuk cari dunia ya. Kalau dia kan saja ya, ya itu Ustaz. Berarti ya orang tua apa ya? Biasanya kadang mendukung juga tapi agak berat ya, Ustaz ya. Ya Nah, mungkin karena melihat jauh, tantangan Ustaz. ya karena jauh memang ya. Ya, insya Allah. Kami saja ini Ustaz, sebenarnya kampung halaman sangat dekat, tapi disuruh Iya. terus untuk pulang. Ya, itu memang ya insya Allah. Itu tandanya rasa cinta orang tua kepada kita lah, insya Allah. Ya, ini kita sudah tidak terasa Ustaz, kita sudah 40 menit bersama. Nah, tentunya cerita-cerita yang diceritakan oleh Ustadz tadi, Masya Allah sangat luar biasa bagaimana tantangan dakwah di sana dan pengalaman-pengalamannya selama membina di sana sampai tidak terasa air mata pun terjatuh juga, Masya Allah. Mungkin ini pertanyaan terakhir kami, Ustadz, dan sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke harapan ya. Apa sebenarnya harapan terbesar Ustadz sehingga sampai hari ini Ustadz masih ada di sana ya, di luar dari cita-cita itu tadi? Ya, jadi cita-cita adalah harapan-harapan saya lah itu tadi adalah bagaimana menyebarkan agama Islam ini ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi itu tujuan utama kami ya. Walaupun nanti mungkin kami mati di sini, itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kami rindukan ya. Walaupun nanti harus kembali ya, saya menginginkan kembali ke surga Allah Subhanahu Wa Taala yang menginjakkan kaki ya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana perkataan Imam Ahmad ya, kapan kita kembali adalah ya kita menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti tadi ya. Mungkin kita di dakwah itu capek ya. Kita melihat lagi apa tujuan daripada ini adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuan utama menyebarkan Islam. Insya Allah. Ya, kami mendoakan Ustaz, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga antum dan keluarga, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memudahkan langkah dakwah Ustadz dan dimudahkan setiap amanah-amanah yang dijalankan oleh Ustadz, sehingga ketika nantinya di akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami ucapkan jazakallahu khair Ustadz atas ceritanya yang Masya Allah sangat luar biasa. Kembali mengingatkan kami bagaimana amanah itu harus kita jalankan dengan baik. Bagaimana setiap langkah kaki kita itu adalah bentuk jihad kita ya dalam
memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cerita-cerita seperti ini sangat banyak di luar sana, dan itu kembali memotivasi kita dan menginspirasi kita bahwa saat ini kita tidak sendiri ya. Dan yang kedua, tantangan seperti ini yang kita rasakan itu ya sebenarnya tidak besar. Pasti banyak tantangan-tantangan yang dirasakan oleh orang di luar sana yang lebih besar ya. Ini tentunya menjadi salah satu motivasi untuk kita untuk tetap semangat ya dalam menjalankan amanah dakwah ini ya. Apalagi salah satu bentuk syukur kita ya, kita disatukan dengan ya perempuan yang sangat soleha ya, yang terus mendukung kita dalam medan perjuangan ya, apalagi sampai beliau pun ikut terjun juga dalam medan dakwah ini ya. Tentunya ini sangat luar biasa Ustadz, kami ucapkan syukron jazakallahu khair atas cerita-cerita menariknya dan pengalamannya. Semoga ini menjadi pengingat juga untuk kami Ustadz. Insyaallah. Dan yang terakhir, kami tidak henti-hentinya mendoakan antum semua yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan segala urusan antum semua yang ada di sana, dan cita-cita yang Ustadz cita-citakan tadi itu bisa terwujud ya. Dan kami sebenarnya tidak mengharap antum pulang sampai cita-cita itu terwujud Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, mungkin begitu saja Ustaz. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu. Semoga di lain waktu akan ada cerita menarik lainnya yang bisa kita ceritakan dan kita bagikan sehingga memotivasi orang lain untuk kembali semangat untuk menjalankan amanah dakwah ini di medan dakwah. Ya, para amil sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama dengan Ustadz Abdullah. Semoga antum semua termotivasi dengan cerita-cerita menarik dari Ustadz Abdullah, dan kami pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahir Abdullah selanjutnya yang semangat dalam menjalankan amanah dakwah ini. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Mungkin itu saja Ustaz. Ya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran Ustaz.